Larang, Mas. Jadi kalau itu cari sertifikat milik Bayun dan seterusnya. Kalau mau menang-menangan kan gitu. Ya memang mereka kok. Ya kita harus fair toh. Ya. Ada cerita bahwa PB12 itu sampai menjualkan nampan emas untuk delegasi. Pasca itu. Oh, pasca nggih? Tahun 48. Oh, 48. Wong partai kembar banyak. PAN ya banyak. Gitu. PDIP pernah kembar, Golkar ya pernah. Tapi kok kalah populer dengan Poerboyo dan HPI? Iya enggak? Iya. Artinya kita sadar pribadi ketimuran. Arab digarap, Jawa digowo. Keseimbangan antara Timur Barat, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Logika, etika, estetika, cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa. Setelah ahli literasi, Mas, mereka sadar tentang kapital, Mas. Nekake investor dari Jerman berupa apa? Rel kereta api. Kan Jerman itu. Iya. Jerman. Perusahaan itu. Dan kita nikmat sampai sekarang. Zaman PB9 namanya. PB9. Ya. Berarti beliau itu termasuk yang membuat terusan Suez di Mesir ini. Iya. Beliau diundang oleh Ferdinand de Lesseps waktu peresmian. Tahun 1870 dia datang ke sana. Ada kolowarti, majalah dan koran. Koran, Retno Dumila itu dulu banyak pelanggannya, majalah. Itu Ronggo Warsito ketuanya. Ronggo Warsito itu janjane kapitalis media massa. Podcast. Jurnalis ya sih, Pak? Jurnalis ya? Iya, wartawan no. Iya. Di klub ini ya ono editor, ya ono sing bakul, ya sing tukang towo. Ngurusin sosmed kalau gitu. Tapi ono debt collector. Itu Ronggo Warsito kan. Perusahaan itu. Perusahaan penerbitan. Karo Winter. Winter itu sing anu lah, oligarki. Iya, oligarkinya. Nah, terus radio kan udah ada, telegram udah ada kan. Iya benar. Jadi udah maju, Abang dulu sangat maju. Lantas punya pabrik gula 176. Pabrik gula. Jadi industri gula terbesar dunia itu zaman Kraton itu. Wong Jawa sugih, Mas. Tapi kan sampean seneng perang Diponegoro. Iya enggak? Loh. Iya. Diponegoro lah apa cerita kuwi? Itu akhirnya penesu karo dekok. Tipu muslihat kuwi diulang-ulang. Mbok jane to Mas. Melu karo sapa kae? Peter Kiri. Diwaca bolak-balik alah. Mbok gue sama guru karo wong asing kok selawase urip. Nek merguru Purwadi moh. Sekarang jadi murid santrine Peter Kere ya. Peter Kere. Wah, aku gawe dhewe lah. Wong kene senengane Peter Kere diundang 50 juta. Lah, ojo ngono lah. Lah kuwi zaman PB. Sampai PB9, PB10. PB10 nanti menjadi mantune HB7 oleh Bendoro Raden Ayu Mursudarinah. Jadi Ratu Mas. Jadi PB10 itu mantune HB7. Putrine PB10 namanya Retno Puoso, garwa Prameswari, Paku Alam 7. Jadi Paku Alam 7 itu garwane Putri Solo. Peputra Paku Alam 8. Terus Mangunegoro 4, Morotuane B10. Zaman B10 itu jadi 4 pura kerajaan ini menyatu loh. Di zaman B10 menyatu ya, Pak? Ya menyatu no. Wong ki mantune HB7. Iya, Paku Alam mantune B10. Iya. Terus Mangunegoro 4, Morotuane B10. Jadi menyatu toh. Nene witing klopo Njawata ing ngarsa padha salukune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing Ngayogya Surakarta tahun 1915. Ini ada yang tidak baik saya ceritakan tapi sedikitlah agak halus. Gini, ketika beliau ambil permaisuri dari Yogyakarta ada masalah.
Karena sebelumnya sudah punya permaisuri, Raden Ajeng Sumarti, putrinya Mangkunegoro IV. Gak peputro, gitu Mas. Gak peputro. Sedih kan, Iya. PP10. Akhirnya cari Yogyakarta, marah lah Mangkunegaran. Mangkunegaran malah. Mangkunegoro 6. Mbak, yuk kok disio-sio. Sesok aku pensiun dari Mangkunegoro. Moh, ojo ngundang aku. Maka sebelum hari pernikahan dia lengser ke Prabon. Tahun 15 itu dia seminggu sebelum pernikahan, ojo ngundang aku di Mangkunegoro aku. Aku orang biasa. Nang Surabaya Mas, sampai tahun 1928 meninggal di sana. Jadi protes. Aksi ya. Iya, ini proses konsekuen lho Mas. Iya. Kamu ojo ngundang aku di Mangkunegoro. Pengganti ku wis teko. Aku ora tegel yen Mbak Yukuti Di sio-sio. disingkirkan. Ngono. Itu tahun 15. Pernikahan paling besar, carilah mungkin di Google YouTube pernikahan PB10 dengan Ratu Mas. Cuma tidak ke putra kakung, putri Pembayun namanya. Pembayun itu akhirnya nikah dengan Madura kan, Sumenep. Sumenep ya. Sumenep. Yang ya waktu itu ini maaf ya. Mas kawinnya apa? Gelagah itu mas kawin. Gagah Jogja? Iya, bandara itu dulu. Jadi waktu Oke. pernikahan hebat ya. PB10 itu tuku lemah, gue mas kawinnya Ratu Mas itu, Mas. Larang Mas. Jadi kalau itu cari sertifikat milik Pembayun dan seterusnya. Kalau mau menang-menangan kan gitu. Ya memang mereka kok. Ya kita harus fair toh. Iya. Bahwa ada kompromi syarat itu. Tapi kalau memang hak milik itu bukan milik negara, bukan milik pribadi. Mas kawin, Dihadiahi tanah di mas Gelagah. kawin bukan hadiah, Oh iya maksudnya mahar. mahar. Kalau hadiah kan lain. Beda-beda gift. Ini mahar Pak 10 ini Gelagah dulu. Wah. Nah itu terus PB2, PB11 agak sedikit ada masalah. Itu biasalah ya. Tapi berjalan. PB12 juga ada sedikit masalah. Sampai saat ini terasa. PB12 tahun 45. 45 ya. Iya. Tanggal 12 Juli tahun 45. PB12 itu Hafal ya. menjadi raja. Raja. Jadi dia cuma sebulan. Jadi raja sebulan itu merdeka. Dia kan, saya ini cuma sebulan jadi raja. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya kerjakan. Dulu saya kira saya dipenggali. Saya tekan semua, saya serahkan semua. Tapi enggak dipenggali. Ganti regimen, beda lagi polisi. Itulah kesalahan kita karena enggak ada regulasi. Sehingga tanpa aturan sampai sekarang. Siapa yang salah? Itu DPR. Buatlah regulasi. Jangan internal orang ngono toh. Wong hidup bernegara berbangsa kok. Buatlah undang-undang keraton. Undang-undang keraton. Itu boleh berarti ya? Ya harus, kok boleh. Kalau enggak tanpa regulasi kan enggak aturan. Tidak ada aturan kan. Wong urip kok tanpa aturan ini jadi barbar. Iya. Pak Pur, Hmm. tadi PP12 ya. Tadi mungkin PP12 kan di tahun 45 ya, Pak. Sampai 2004. Sampai 2004. Lama itu. Dulu kan sempat ya, apa PP12 kan itu juga ini Pak, apa namanya, dia itu membantu terkait kemerdekaan tuh. Itu gampang. Yang nyatet itu Profesor Dr. Sri Juari. Oh, Sri Juhari. Iya, Iya. dia ngetik. Jadi tanggal berapa, bulan, tahun, itu urut, ketikan. Yang diserahkan apa saja. Kan inventaris negara. Membantu bukan pribadi loh Mas. Bukan. Iya. Itu institusi. Jadi kok kalau nggak aturan yo, wes tak bantu buruk, nggak begitu no. Berarti Iya. korupsi no. Masuk lembaga seperti ini kita nerima tamu tanpa rundingan. Kita lah kecil ini kan rembukan. Narasumber sapa Purwadim dia rembukan di sini. Ora langsung tunjuk, iya kan? Apalagi kelembagaan. Kita berpikir kerajaan itu raja, enggak. Raja itu menurut orang teh tanpa garwa, tanpa suto, tidak punya anak dan
istri, yang punya itu pribadinya. Pribadinya. Iya, sebagai raja itu teken itu institusi, lembaga. Nah, setelah itu teken ini, RI itu menganggap kerajaan itu individu. Nah, itu lembaga. Selesaikan dulu. Apa dasarnya? UUD 45 pasal 37 ayat peralihan. Coba baca itu, nggak pernah dilaksanakan. Iya, betul. Itu semua lembaga sebelum RI ada, itu berlaku. Betul, Pak. Termasuk kerajaan itu berlaku. Loh, kalau tidak, berarti kita keliru sebagai negara, tukang ambil, take over. Jadi berlaku, maka buatlah aturan. Kalau ini kan maaf loh yo, tanya kok bisa hilang, mesti bingung. Lah pro Belanda, omong ngono kuwi. Pro kapan piye kuwi? Banyak nggak masuk akal. ini Pak Pur, banyak yang menstigma seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kan gini, mungkin saya pernah dengar cerita atau membaca sesuatu atau mungkin ngobrol juga. Dulu waktu PP 12 itu kan banyak membantu terkait kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca mau merdeka itu kan membantu ya Pak. Kalau nggak salah ada cerita bahwa PP 12 itu sampai menjualkan nampan emas untuk delegasi. Pasca itu. Oh pasca nggih? Tahun 48. Oh 48? Ya itu gampang karena di YouTube banyak. Oh. Di YouTube banyak. Itu tertulis juga ada video ketika di 6 bulan di Belanda dengan Mangkunegoro. Jadi bukan cerita ngalor ngidul. Ini YouTube pirang-pirang kok. Iya. Jadi sebenarnya berita yang beredar tahun 80-an itu terbantahkan ketika ada medsos. Betul. Jadi wong PB 12 itu terakhir sebagai purnawirawan tentara resmi tahun 66 sebagai kolonel waktu itu, kolonel. Dan di Jakarta lama sebagai prajurit ya. tentara TNI. Tentara, ya. Dan foto dengan Bung Karno terlalu banyak kan? Ikut keliling Indonesia banyak. Nah, dulu kan info itu minim sekali Mas. Cuma selembar. Iya. Terus dititipkan di SD atau di majalah. Sekarang kan itu udah hilang ketika banyak podcast begini. Dan beliau 2004 baru wafat. Artinya betapa lamanya beliau menyaksikan ini. Iya. Kan gampang toh. Masih hidup dan kawannya juga banyak. Kawannya banyak. Misalnya Jenderal Surono itu bilang, dia kan pertama kali kerajaan di dunia yang bergabung dengan RI dan mengakui RI itu pertama kali 1 September. Pertama kali. Video, majalah, koran terlalu banyak, berlimpah ruah. Kalau dicari di Google, YouTube paling banyak ya. Terus sampai 2004 agak ribet dan ribut karena nggak ada regulasi. Berulang 5 November 2025 gitu. Ya. Cocoklah buat para pegiat medsos. Wah, dengan 1000 perspektif, baik yang profesional atau asal ambil gambar, ngomong sakarepe dhewe. Betul. Review ya. Jadi terus cerita dhewe berdasarkan saanane. Walah kok begini ya. Sekaligus betapa tidak seriusnya kita bekerja gitu. Nggak bekerja itu yang. Jadi saat ini pun saya memandang suksesi keraton itu non regulasi dan nggak baik kan. Non regulasi ya Pak ya. Iya dan dari pemerintah RI undang-undangnya nggak ada. Jangan pakai perda loh Mas. Bahkan undang-undang nggak boleh, konstitusi Mas. Ya betul. Harus amandemen karena tidak dituding. Bagaimana hilangnya 250 suap raja Indonesia tahun 45 itu. Aduh gak enak semua kalau kita lihat. Kita menjadi tertuduh nanti. Ternate piye, tidure piye. Wong Papua itu menjadi tidur itu Mas. Iya. Iya. Terus Bulungan, Kaltara itu, Siak, Maimun, ada 250. Sekarang yang eksis tinggal
22 pun ini mulai ada Raja 3, 4, 5. Wah, semua tuku cap angele opo to ning kenangan kuno. Beli cap. Wong sampean iki jumenengan PB 15,5 yo oleh. Pakai setengah. Iya, boleh. Itu loh. Kalau komentari mana yang sah, enggak boleh sekarang. Ya enggak? Oh nggak boleh Pak ya? Iya tidak tahu. Makanya kayak tim sukses, kayak buzzer dah aku terus. Iya kan? Betul. Dan yang salah kan saya tuh karena saya bukan di pemerintah Mas, mau PNS kan. Pemerintahku, ini ndang mau tandang mikir ngono lho, sak legislatif, yudikatif, eksekutif. Mikiro gawe meset adat iki gak diapake. Aturan. Gampang kok. Cari masalah dulu, dirumuskan, solusi sampai diundang gitu. Mungkin podcast hari ini barangkali loh jadi usulan yang penting buat DPR, buat MPR, DPD. Ini sangat penting hari ini ya kan. Jadi podcast jenengan ini bermutu buat ini. Bahkan bisa buat serial khusus Mas, khusus Kerajaan Nusantara. Terima kasih Pak sarannya Pak. Kalau masalah ijazah kakean lo Roy Suryo sing menang. Iya toh, panen no. Panen. Pak Pur, begini, kalau dari cerita Pak Pur ya yang terkait sejarah gitu. Saya ini baru terbuka, Pak. Jadi ternyata gila, sejarah ini kayak dapat dari sekolah juga nih. Jadi saya kan sempat ini Pak, dulu Kasunanan Surakarta itu kan termasuk daerah istimewa. DIS ya? DIS ya itu yang kemudian, ini sepemahaman saya Pak Pur. Sepemahaman saya bahwa daerah istimewa Surakarta sampai hari ini sebenarnya kan belum dicabut. Terus kemudian mungkin Solo itu dicaplok lah, bahasa saya itu bahasa orang sekarang. Nah, itu oleh Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari situ memang ketika Republik itu berdiri, jadi memang Republik itu tidak memikirkan itu regulasi-regulasi tadi Pak, untuk penerus para keraton-keraton yang ada di Indonesia kayak gitu. Termasuk nah ini tadi Pak, suksesi tahun 2025. Akhirnya ada dualisme bisa 3 juga nanti. Bisa 3 bahkan. Nah, gitu kan. Tadi Pak Pur juga menyatakan di belakang ya, di belakang. Iya, 3-nya bisa saya juga. Nanti yang jumenenge Pak Pur. Gitu kan. Tadi ning alun-alun ya, Pak. Pasar Klewer ku diarah. Pasar Klewer. Diarah. Jadi tapi Pak Pur, kalau menurut Pak Purwadi nih, ketika seseorang atau trah kerajaan biar dia itu betul-betul menjadi seorang pemimpin atau seorang raja menurut paugeran atau adat istiadat dan menurut bahasanya kalau orang Jawa kan tidak terlepas dari namanya bahasanya mistis atau apalah gitu Pak, mungkin bahasa saya orang awang kayak gitu. Itu aturannya seperti apa sih Pak kayak gitu sebenarnya? Ya Mas, tentang daerah istimewa. Dulu kan saya juga terlibat ya di MK kan sering hadir. Ya. Iya, saya hadir. Bahkan saya mengumpulkan dokumen-dokumen itu semua sejak awal sampai putusan saya kumpulkan. Saya clipping kan ya itu. Ada 7 halaman masih ya, masih. Itu kan sederhana sekali tuh Mas. Cuma buat undang-undang aja kok. Iya nggak? Iya. Undang-undang. Isinya apa ya terserah DPR. Terserah jenengan-jenengan ini. Bagaimana? Kalau dari keraton nanti subjektif. Ya betul. Ya. Betul. ya. Malah saya berpikir. Warga keraton ini seharusnya tidak boleh terlibat politik. Kan gitu. Seperti PNS. Dan negara ada di situ membuat regulasi, yang wae kompensasi toh. Jangan di sebuah kerajaan itu ada dinas kebudayaan,
Nanti liar nanti persaingan. Dunia pusat budayaan ada dinas budayaan. Ya. Itu programnya bareng, ini apakah APBN, ini swasta. Itu kan membuat ketegangan loh. Itu bodoh secara psikis. Bodoh manajemen psikologi. Ya enggak? Wong katanya Kota Surakarta iki pusat kebudayaan Jawa. Lah kalau dinas kebudayaan Jawa Tengah karo Solo, Sragen, Taman budaya juga ada. Taman Budaya lah Jawa Tengah. Itu kan menjadi persaingan toh, ngedu toh. Iya. Sudahlah, kalau APBD ini itu sumber proposal dan SPD yang penuh dan ketegangan. Dan gampang Mas. Kok ya kita ini udah pinter-pinter kan Mas. Terus nek wis ribet, aku jadi penengah. Penengah. Mediasi. Oh, alah proposalnya ngono. Ya kayak gara-gara ada proyek, Pak. Dan setiap ada keributan, situ ada kesempatan. Kesempatan buat ijo ngono toh. Ijo ngono. Dan di Medan juga begitu, siap begitu. Ketegangan, Mas. Ya, biasanya kalau seperti di mana? Di Maimun itu sudah menjadi milik Pemkot. Tukang karcis, pemusik, pengelola, semua milik Pemkot. Bahkan orang Bantul banyak yang jadi pegawai di Istana Maimun. Iya, saya kan dulu 14 tahun, Mas. Oh. Iya, tiap tahun 2 kali saya ke sana. Nanti hafal. Nah, itu menjadi milik Pemkot. Iya. Memang ada budaya Melayu tapi buatan uang Bantul dandani coro Melayu. Bagian tiket. Mbak, sama sini sama Sumarni loh. Jawa, dia kalau Bantul. Oh, loh kok Mitra Maimun. Menarik, Ya. Pak. Ya. Dan itu di Siak juga begitu. Saya ke Siak. Iya ya, dipegang oleh Pemda. Terus sedang berdagai. Jelas itu. Loh kok menjadi milik dinas pariwisata. Kantor di situ. Di istana sedang berdagai. Istana Serdang. Total itu. Total. Jadi dinas pariwisata di istana itu. Ini loh Mas. Jadi kita menjadi milik gendong lali. Milik gendong itu ambisi menutupi kepekaan. Menjadi milik Lali. kita. Iya. Dan itu Sulawesi hilang. Jangan hilang. Kalimantan sebagian masih ada. Sulawesi nggak kuat lah. Bugis Palu nggak kuat. Ternate tidurnya masih. Tidur, iya. Cirebon masih. Wah, jujur saja yang mau dihapus habis-habisan Surakarta kan Mas. Tapi nggak sempurna cara menghapusnya sejak tahun 45. Loh kok malah gede. Coba lah. Sinuwun wafat tanggal 2 November. Iya. Hari Minggu ya. Iya. Itu kan 4 hari ya. Berita nasional kalah semua. Iya, FYP di mana-mana. Iya, semua kalah. Jadi artis semua kalah. Malah Ansel nebeng layat. Layat. Pejabatnya layat, parpol juga layat. Nah, padahal itu sudah dunia katanya menjadi cagar budaya itu sudah tidak hidup. Petilasan. Tapi enggak, masih hidup. Masih melebihi eksekutif aktif. Kondang Mas. Iya. Bahkan Raja Kembar aja, wong partai kembar banyak. PAN ya banyak. Gitu. PDIP pernah kembar, Golkar ya pernah. Tapi kok kalah populer dengan Poherboyo dan HPI? Iya enggak? Iya. Artinya ada masalah ini, harus diatur. Betul. Kalau kembaran orang mau keraton Mas, parpol itu begitu, P3 sering, tapi enggak tertarik Mas, enggak menarik. Enggak menarik. Kalau Poherboyo ini orang Batak, WA aku, kok tanya, kesel aku jawab. Ini gimana ini? Iya enggak? Ya. Ternyata jenengan masih punya garapan untuk ini. Khusus Mas, menjadi kajian kebudayaan LSM yang spesial. Spesial. Jadi punya data, punya fakta, punya analisa, itu layak jenengan ki berdiplomasi dengan ketua DPR. Saya berharap orang mau podcast sekedar subscribe, komentar, Like, tamu podcast. and dislike. Nah, kan ya Mas, artinya ya di samping jeneng ya golek jeneng. Di samping wong ya wong. Oh, asik. Ya derajat ya pangkat ya semat. Biar ada bobot. Setuju. Ini teman. Yo, ini ya saya kira anu lah
tidak ngawur lah. Benar. Ya saya tidak memihak kan, tidak. Mbak saya membela. Giyanti itu kan dimaki-maki terus. Perang Jawa, perang suksesi. Nah, perang Diponegoro, tanam paksa. Wong Jawa tanam paksa edan kok. Enggak ada. Jawa ki tanah kosong ditahan dulu, mbakku ki mesti. Kok dipaksa berarti goblok mbakku ki. Romusa gimana Romusa? Loh, di sini tuh kalau ada tanah kosong, saru Mas. Gak seneng. Iya gak? Iya, dimanfaatkan. Memang ini nek mbakmu Iya. tanam paksa. Lu dimanapun Mas. Kalau ada tanah kosong. Wong Jawa loh Mas. Iya. Bedanya wong Jawa Rum Sewu karo etnis lain. Beda Mas. Karena Sumatera. Wong Jawa cirine omahe ana kembang. Iya. Wah, Iya kembang. Iya, Wong kembang. miskin wong Jawa ki sak miskin wong Jawa estetika berjalan kudu ana kembange. Iya, bener. Wah, Iya. ngopo kembang ki gak produktif. Kok ngono mikire. Kembang lho, ibu-ibu PKK ora mau kembang iki lho. Piye to? Oh, itu bagian dari hidupnya. Sampai viral kembang dulu juga kan. Bukan hanya ekonomi enggak. Iki lho Mas. Menanam mbah kita wajeng 80 tahun nandur gambil. Ya enggak? Klopo. Enggak apa Mbah, ora menangi. Ora ngono kuwi. Wah banyak loh. Itu keluhuran. Keluhuran. Mendem jero mikul dhuwur. Bener enggak? Iya. Kan banyak 85 nandur. Iya. Nandur klopo iku yo panen. Jadi inget saya dulu. Jadi saya enggak mau namanya tanam paksa. Enggak. Itu omong sejarah dengan penuh kebencian. Menurut saya kuwi. Iya, Koyo iya. dene wong jane wartawan Merapi kok kuwi. Iya. Wartawan pos kota wijane. Pokoknya sing penting sing maca tukang becak. Sing perkosaan. Perkosaan. Lha podcast mosok ngono kuwi rak patroli kok. Tapi menarik Pak, artinya yang coba kita refleksi yang ke belakang tadi tentang pertanyaannya Bung HN tentang tadi untuk sebenarnya idealnya secara program itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk Program itu kan hanya konstitusi. jadi raja. Konstitusi. Kok seperti ketoprak. Program itu bahasa menteri konstitusi. Oke. Bukan folklore. Bukan folklore ya. Iya bukan no. Nanti banyak tafsir. Angger sing jumenengke muni paugeran. Ki yo paugeran. Saya mau paugeran. Kok ngono caramu ki lho aku lho. Kayak gak sekolah. Gak sekolah sampeyan mendukung apa? Ora sekolah, moh lah. Iya. Podcastmu mendukung ya sono paugeran podcast iki. Gua sing kono dipesenan yo paugeran. 1000 paugeran enggak begitu. Kita harus maju dalam mengelola kebudayaan ini. Kalau tidak geraya-geraya, meraba-raba, trial and error. Berbahaya, Mas. Selama 80 tahun saya rasakan ada keliru leluhurku, para pendahuluku. Baik semua presiden keliru. Gampang kok, gampang, sederhana. Misalnya Mas, saya jadi raja, sekarang kan bingung jadi raja. Tiap hari diundang pernikahan antara kabupaten. Datang gua amplop piye, transportnya piye. Enggak pernah dipikir negara, Mas. Terus sama di Sinuwun, Pak Bono ke 20 misalnya. Terus diundang pernikahan. Mosok nyumbangi 20.000. Gitu. Sing 20. Monggo sahabutan undang kabeh. Ngono Mas. Kan kita pikir. Nah, ora teko wah sombong Sinuwun. Iya enggak? Iya. Ini enggak pernah dipikir. Paling gampang kuwi, Mas. Sosial. Mulai yo pegah Mas. Aku ya hafal mengamati gitu. Mengeluh ngono kuwi. Kok ono amplop undangan manten. Ya Pak, tapi kalau saya sebagai anak muda ya, mungkin ibaratnya gini. Saya juga tertarik tuh dengan FYP yang nongol berita gitu kan. Kalau case-nya yang sekarang nih yang sedang berjalan, yang satu yang katanya ini udah dapat Sabda Ratu nih, harus jadi raja. Yang satu lagi ada kaitannya dengan dia anak pertama. Nah, sebenarnya yang idealnya gimana sih Pak? Kalau menurut Pak Pur gitu. Maksudnya jadi rojo itu piye gitu kan. Ada juga tuh saya lihat dari keluarga dalam juga ya silakan kalau mau mengikrarkan ya di kantor tuh ada tempatnya. Di sini nggak bisa asal mengikrarkan kayak di warung pojok atau di mana gitu kan. Nah, kalau berani kan di sini ya taruhnya nyawa. Nah, itu aku lihat tuh
Gusti Benowo yang menyampaikan itu di ada salah satu media lah kayak gitu. Nah itu emang seperti itu Pak atau gimana? Apakah itu salah satu syarat untuk Sekarang itu ya Mas. Nggih. Aliansi raja banyak sekali. Jangan cuma kasus ini. Dan kita menulir ketidakteraturan itu. Ini jadi Rojo Molopati, Rojo Ngestino, Ngalengko, terus diakte notariskan, ya kan? Iya. Terus punya hubungan dengan DPR, jadilah terus gitu. Ini kan tidak teratur, tidak teratur, nekat saja. Saya nggak akan mengomentari yang terjadi ini, ya kan? Di luar itu banyak yang tidak teratur, Mas. ketidakteraturannya? Iya, wong biasa juga mendeklirkan jadi raja. Banyak saya tahu itu. Banyak. Dan setelah itu buat akte notaris. Terus mereka kudung kuluk pakai busana. Terus mulai dari Sabang mereka ada. Namanya bermacam-macam. Aku kenal, aku sok teko. Saya diundang kan. Diundang. Ini masalah juga kan. Enggak cuma kejadian dua ini saja enggak. Ini yang populer sekarang. Ini yang punya aliansi enggak payu. Enggak payu loh, bener enggak? Coba cek forum Raja Nusantara ada. Iya. Forum Raja Tapi Nusantara. kan enggak dikenal. Ini intermezzo ya Mas, bukan apa-apa. Surakarta itu kok terkenal, itu nggak tahu ya. Saya Gundi kok nggak usah lihat YouTube dan Google orang tahu. Iya kan? Sangat terkenal Mas, sangat terkenal. Sehingga aliansi sejarah raja 1000 raja kumpul nggak terkenal Mas. Iya. Karena di sini kita gali modal untuk kebajikan masa depan. Saya punya pilihan itu. Semua pujangga itu di Surakarta, Mas. Ya, Romo Warsito. Ini semua banyak. Semua, Warsito. Itu yang besar apa, yang kecil banyak sekali. Banyak sekali. Jadi itu literasi dan intelektualitas dulu. Nah, artinya ada penggerak peradaban. Dan itu perlu kita renungkan. Saya kan sering menulis selama COVID ini sampai sekarang. Ada kalau 1000 artikel Mas. Dari Purwati, dia artikel kan. Ada. Lebih ya kira. Jadi saya tulis tiap hari. Meskipun gak ada HR-nya, Gudono Roso. Ya saya pikir tadi sudah saya tulis sebenarnya. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budya pangekesing durhangkara, angkara gung ing anggung gumulung, gegolonganira triloka lekering kungsi. Yen den umbar ambabar dadi rupeda beda lamun kang wis semreh ngasamun semune ngaksama sesamane bangsa sisip sarwa sareh awit ngerti marta tama basa ngelmu mupakate lan panemu pasahe lan tapa yen satriya tanah Jawi kuno-kuno kang ginelung triprakara lila lamun kelangan ora gegetun trima yen ketaman sak serik sameng dumadi trilegawa nalongso srah ring Bathara. Oke, Ron, seru sekali ini. Saya terasa kayak ini ya, Pak Pur gitu ya. Iya. Walaupun tadi Pak Pur kan banyak menceritakan tentang babatan kerajaan. Iya. 2 hari sebelum perjanjian Giyanti, setelah perjanjian Giyanti sampai Karang Mataram. 2025. Mas, satu ya, ingat karena Anda dekat dengan sentral. Satu jengkel dengan gerakan YouTube yang menghantam Amangkurat. Oh ada ya? Terlalu banyak. Raja paling populer di 9 jarah itu Amangkurat. Ya. Dan itu dijatuhkan Mas. Benar. Wah itu ribuan itu. Pembelaannya Purwati.
Jadi aku sangat jelek, Sekongkol dengan nesto apa? di mata YouTuber gitu. Wah, nah jadi Mas Yah, saya nggak tahu orangnya. Jiji orang ini di mana-mana ada. Aduh, orang orang nyerang kok. Terus Asra, aku yang ngono. Ini memang antek VOC betul menjelma zaman sekarang. Saya membela itu. Waduh bahaya loh Mas. Bahaya nih. Dan banyak. Saya terus terang melawan sejarah yang beredar itu menjadi PR apa saya sampai mati nanti berhasil ya. Karena terlalu banyak yang harus saya bersihkan. Dari Ghosful Fikri, yang tak PKS, Ghosful Fikri, perang pemikiran. Pleret itu jatuh kalau terus diekspos amangkat jeleknya. Bahkan Nun Sewu, ya kok malah Projo di gede-gede ke, iya tuh, sing ngawut-ngawut pleret dengan gaya bakul sate, mabuk ini kok malah gede-gede jadi gitu. karnaval ini loh Mas ilmu al-nur ilmu itu mencerahkan lo kan malah diwai dana es nggo karnaval gitu kita ben ngerti sing eksklusif nih usul proposal tari beksan Purwojoyo kuwi sebulan lalu tak lalu Gudan ngono ki lho Mas. Wong bareng pengisro kok dadeke pahlawan. Itu menghancurkan Mataram, Mas. Nun Sewu kira yo sponsor dari Graffiti Press. Itu selalu mengekspos Mangkurat, jeleknya Mataram, runtuhnya Mataram. Lah aku hebatnya Mataram zaman Mangkojek. Mangkurat. Iya. Bahkan salah satunya yang tadi 3 anaknya jadi raja semua kan. Itu yang keempat. Yang kedua itu yang mendirikan Kartosuro. Kartosuro dia itu lahir Surabaya, sekolahnya di Bumiayu, punya tambang di Pancurendang, Aji Barang, Banyumas. Manajernya namanya Pangeran Lambung di Lambung Mangkurat dulu Mas. Iya. Dia itu pengusaha emas terbesar abad 17. Udah kaya raya gitu. Iya, wong nggak bangun Kartosuro, ora duwe dompet tok gawe ibu kota piye to Mas? Oligarki endi sing arep bayari? Ora gelem no nganggo APBD, APBN. Akhirnya kebrekan utang. Duh, nggak pernah berpikir. Maka podcast ini sampan Mas Nanang itu lapor pada Bupati Sukoharjo. Amangrat itu pahlawan nasional. Sampan mendelep selawase urip nek Kartosuro tidak mengangkat Amangrat Amral sebagai pendiri Kartosuro. Tanggal 26 Ruah 1677. Itu Kartosuro. Jadi kalau ini buat podcast emang peraja lah ini. Siapa yang hebat no? Dari sini jadi satu podcast. Iya. Orang belatur. Nanti minta waktu yang jenengan menjadi narasumber ya Pak ya? Oh iya gampang. Pak terakhir untuk para kaula muda dan kaula tua, harapan seorang Pak Purwadi untuk generasi baru, mungkin stakeholder yang terlibat untuk bagaimana tetap melestarikan budaya khususnya kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih eksis. Kita sadar pribadi ketimuran. Arab digarap, Jawa digowo. Keseimbangan antara Timur Barat, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Logika, etika, estetika, cipta rasa karsa. Istimewa kali ini. Bung, ini kita cukup speechless ya. Artinya banyak yang kita dapat, yang kita bisa dibekal secara sejarah, prinsip, dan juga hal-hal yang membangun untuk ke depan juga sebagai kita kan. Apalagi untuk kaula muda, kalau Tuhan di sana bersyukur, matur sembah nuwun Pak Pur semua sampun rawuh membagikan pengetahuan yang sangat luar biasa. Kita sehat selalu. Terima kasih Pak Pur atas kedatangannya dan pencerahannya kepada kita semua dan para tamu di temu-tamu bahwa sejarah terkait tentang sebuah kerajaan di Nusantara ini. Di Nusantara itu kan banyak dibengkak-bengkokkan ya oleh seseorang atau bahkan penulisnya sendiri pun. Bukan seseorang aja, tapi sebuah lembaga yang kemudian ini mengkaburkan sebuah sejarah.
Jadi Pak momok. Pur itu kan termasuk orang yang apa ya, pemerhati sejarah, Iya. terus kemudian Budaya. jika dia meneliti bahkan membuat tulisan yang jurnal hampir 100-an lebih. Nah, Iya. ini para tamu harus belajar dari Pak Pur bahwa kita jangan sampai dibelak-belokkan tentang sejarah. Namun kali ini waktu tidak mencukupi, kayak gitu ya. Nanti akan saya undang lagi Membahas. Purwadi untuk membahas Apalagi terkait beliau sejarah menyarankan tadi. sejarah kerajaan di Nusantara. Wah, bagus ya. Matur nuwun Pak Nggih, puji-puji. Pur. Sebelum itu, Nggih. Bung HN, sebelum itu Bung Pur, ini kalau kawan-kawan kaula muda, kalau tua di sana, para tamu ingin mendapatkan buku ini bisa di mana Pak Pur? Mendapatkan belinya. Karena itu di shopping ya mungkin. Di Shopping Jogja. Masih ada ya? Mungkin. Gramedia? Enggak. Ini yang merilis Bangun Bangsa ya? Ya. Bangun Bangsa. Oke. Atau nanti kalian bisa googling ya, buku berjudul Kerajaan Boleh dikutip Mataram. atau digandakan boleh, saya itu nggak peduli dengan Wow, begitu ya. Oh, luar biasa. Luar biasa ini. Yang penting ilmunya Ini penyakit itu. Ya. bisa sampai kemana-mana Pak ya. Gusti Allah. Iya. Rezeki ini. Istimewa ini closing the best ini. Nabi Muhammad ki lho duwe aja surate. betul. Kok ngono to? Apa-apa kok harus ini klaim kayak Haki, oke. keren. Oke, keren. Ini baru namanya share is care. Jadi ini benar-benar bentuk kepedulian Pak Pur untuk kita semua kaula muda dan kaula tua. Terima kasih untuk yang masih standby dan jangan lupa selalu support channel ini untuk kita bisa datangkan tamu-tamu istimewa selanjutnya. Subscribe, like, and share Temu Tamu Podcast. Saya Roni Udara. Saya Bung HN. Sampai Dan- ketemu di podcast selanjutnya. Matur nuwun Pak Pur. Mas Nanang. Yes, Mbak Nun. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.